Halo, kami dari kelompok 2 dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini kami ingin melakukan observasi. Dengan tema pajak reklame oleh narasumber kami yang bernama Ibu Tias. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bu Islamia Kamil. Berikut cuplikannya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti dari Universitas Dian Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mewawancara Bu Tias. Halo Bu Tias. Halo, Ya, sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri sekaligus memberitahu kami jabatan Ibu di perusahaan ini. halo, saya dengan Tia. Saya dari perwakilan PT Kafken Promosindo, di mana saya sebagai direktur operasionalnya. Oke, Ibu boleh jelasin nggak latar belakang dari perusahaan ini? Untuk Kafken Promosindo sendiri, dia berdiri di tahun 2010. Awal bergeraknya kami itu ada di event organizer, di mana kita melakukan untuk selling dan sampling di lapangan bersama dengan SPG. Awal kita berdiri ini untuk klien pertama kita adalah di Temposcan. Seperti itu, dan seiring dengan berjalannya waktu maka kita melebarkan sayap nih ke bisnis advertising seperti itu. Oh, berarti awalnya itu nggak langsung dari reklame itu ya Bu, pajak reklame atau perusahaan reklame? Iya, awalnya itu kita berdiri memang di event organizer dulu untuk seperti itu. Karena kan di zaman 2010 itu untuk pajak untuk media luar ruangnya itu kan masih sedikit ya, masih orang belum terkenal ya. Makanya kami pertama awalnya di event organizer terlebih dahulu. Setelah itu kita kembangkan sayapnya di dunia advertising seperti itu. Perusahaan ini udah punya kantor gak sih Bu? Untuk kantornya kami kita ada virtual office di daerah Pasar Minggu. Seperti itu. Boleh dijelasin nggak operasionalnya? Untuk operasionalnya sendiri, untuk kegiatan kami bergerak di perizinan reklame, pajak reklame, terus digital. Untuk di digitalnya kita ada KOL, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Baik. Perkenalkan, saya Rahayu Nitias, NIM 121242056. Izinkan saya bertanya, tolong berikan contoh jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah dan tolong jelaskan. Terima kasih. Jadi kami ini mengurus untuk reklame itu dari awalnya adalah dari perizinannya. Perizinan reklame itu ada 3, ada namanya tata letak bangunan, ada IMB, izin mendirikan bangunan reklame, ada IPR, izin pendirian reklame. Setelah itu jadi, itu kita akan melakukan pengurusan pajak reklame di mana tarifnya 25%. Dan di mana dilihat dari kelas jalan, dari periode, dan dari ukurannya dan berapa sisinya. Barulah kita bisa melakukan pembayaran pajak reklame. Contoh dari pajak reklame itu ada yang dibilang untuk OH, out of home, itu dia seperti billboard, baliho, T-banner, X-banner, LED gitu, atau videotron. Tapi ada juga reklame yang bergerak. Reklame bergerak itu seperti yang di mobil. Di mobil ataupun di motor ataupun di sepeda listrik itu semua juga kami yang urus. Ada juga yang berbentuk stiker. Stiker itu biasanya ada di dalam mall yang ditempel gitu. Itu juga kami yang urus. Atau balon udara yang dia mengapung balon udara seperti itu kita juga semuanya urus. Jadi pajak reklame semuanya berbentuk dengan pajak reklame seperti itu. Selamat siang Ibu Tias. Perkenalkan, saya Naila. Saya mau nanya nih, kalau terkait proses pemungutan pajak reklame itu gimana sih? Untuk pemungutan pajak reklame untuk area Jakarta ini tergantung dari lokasi. Karena di Jakarta itu terbagi dari kelas-kelas jalan gitu. Kelas-kelas jalan ini termasuk ada pembagiannya seperti ada protokol A, protokol B, protokol C, terus ada ekonomi 1, 2, dan 3 dan lingkungan. Mereka itu berbeda tarif, berbeda kelas harganya di setiap jalan. Dan untuk tarif pajak reklame sendiri itu sebenarnya 25% seperti itu. Jadi kalau dilihat dari proses untuk pajak reklame sendiri itu kita harus tahu lokasinya ada di mana, ukurannya berapa, panjang kali lebarnya berapa. Dia bisa dilihat dari satu sisi apa 2 sisi. Setelah itu periodenya.
Baru nanti kita akan menemukan untuk total pajak reklamanya. Oke, berarti kalau misalnya dalam proses itu tuh banyak nggak sih kendalanya? Untuk kendalanya sih tidak ada ya gitu. Untuk kendalanya sih tidak ada. Yang penting kita bisa tahu untuk lokasi jalannya. Cuma terkadang kendalanya di sini sekarang untuk pengusaha-pengusaha OHA karena pajak reklama di Jakarta itu terlalu besar. Karena dia masih dengan Pergub tahun 2014. Karena di setiap daerah itu semua tergantung dari aturan-aturan masing-masing daerah seperti itu. Jadi kan untuk pajak reklama ini jatuhnya pajak daerah ya. Dan setiap daerah seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel itu berbeda-beda tergantung dari perwal masing-masing. Gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya Mbak Tias nih ngurusin pajak tersebut, itu di aplikasi atau langsung ke tempatnya, ke lokasi? Untuk saya sekarang semuanya online melalui website pemerintah. Kalau Jakarta itu dia ada di bapenda-jakarta.go.id gitu. Berarti tiap daerah itu dia bakal beda-beda gitu ya websitenya ya? Beda-beda semuanya, tergantung dari kotanya masing-masing gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Untuk perhitungan pajak reklame itu dilihat dari panjang dikali lebar, berarti dia akan mendapatkan total luas. Dimana dikali berapa sudut pandang kita. Sudut pandang itu dia dilihat dari sudut pandang kita, kan ada yang reklame bolak-balik ya, itu berarti dua sudut pandang. Jadi kalau dia satu sudut pandang maka dikali satu, dikali jangka waktunya setahun, maksimalnya setahun 365 hari, walaupun dia dalam satu tahun dia masuk ke tahun kehabisan 366, tetap kita hitung 365 dikali dengan kelas jalan, di mana kelas jalan ini diatur dalam Pergub tahun 2020. Dikali tarifnya 25%, maka dapatlah hasil dari total pajak reklame yang kita mau bayarkan. Tapi dilihat ini untuk standar hitungan sampai dengan ketinggian 15 meter. Kalaupun ada ketinggian lebih dari 12 meter, 15 meter, itu akan dikali lagi tarif pajak yang sudah kita dapat dikali 20%. Jadi makanya dia di ketinggian 225, kita bagi dulu 15 karena maksimalnya 15 meter, tinggal 15 ketemulah dengan angka ketinggian. Baru dari angka ketinggian itu baru kita kali. Perkaliannya dikali dengan pajak reklame yang sudah kita hitung awalnya, dikali 20%, dikali dengan total ketinggiannya berapa. Ketemulah dia dengan total itu dan nanti akan ditambahkan dengan pokok pajaknya dia. Maka yang akan dibayarkan sebesar total dari tarif ketinggian dan tarif pajak reklame yang sudah kita hitung. Baru kita akan menemukan total pajak reklame yang harus kita setorkan ke daerah. Seperti itu. Untuk submit pajak reklame itu pertama kita buka untuk websitenya sendiri pajakonline.jakarta.go.id. Apabila perusahaan belum memiliki akun, kita bisa daftarin terlebih dahulu di sini. Kita bisa pilih perorangan, badan usaha atau bendaharaan yang kita untuk posisi perusahaan kita. Terus kita masukkan nomor teleponnya, nomor telepon kantor ya, nomor telepon handphone, terus alamat emailnya apa, passwordnya apa, konfirmasi password, baru kita oke dan kita submit, kita daftar. Nah, apabila kita sudah punya, kita tinggal masukkan di sini. Kita masuk. Seperti ini tampilannya. Kita bisa ke profile. Nanti kita bisa untuk mengisi data-datanya ya di sini. Profil dan segala macam. Nah, kalau untuk pajak reklame, kita pilih ke jenis pajak. Kita ke bawah. Kita pilih pajak reklame. Terus kita tinggal pilih pelayanan. Kita pilih apa yang kita mau lakukan, pendaftaran baru, perpanjangan, atau seperti apa. Kalau pendaftaran baru, kita pilih klik pendaftaran baru. Kita bisa klik tambah. Kita isi. Kita klik baru, terus ini kita diselenggarakan sendiri aja, karena kita sudah punya surat kuasa.
Terus kita akan klik badan. Kalau memang didaftarkan oleh badan, nanti dia akan kita isi nomor NPWP-nya berapa. Nih. Nanti keluar nama PT-nya, alamatnya, terus kita klik subjek pajak. Nanti akan keluar data-data perusahaan yang sebagai klien kita. Terus kita pilih objek pajaknya. Objek pajaknya ini kita bisa pilih, namanya billboard, kita bisa pilih papan. Kalau LED yang videotron kita bisa pilih ini. Terus untuk yang berjalan atau di kendaraan kita bisa pilih ini. Kalau yang mengapung atau udara bisa pilih ini, macam-macam tergantung dari reklama yang kita mau daftarin. Kita pilih papan, terus kita lain-lain, karena di luar dari minuman keras atau rokok, karena Jakarta sekarang nggak boleh rokok ya gitu. Terus untuk ini berapa lama kita mau, dari kita bisa klik namanya setahun, kita klik, ini akan otomatis terisi. Reklama berada pada fasilitas umum. Kalau main di luar bisa tulis ya. PBB-nya ini kita bisa kosongkan aja apabila kita tidak tahu teks reklamanya apa gitu. Terus lokasinya di mana bisa kita tulis, kabupatennya mana, Kabupaten Jakarta Timur, kecamatannya anggap aja di sini, kelurahannya apa, nama jalannya bisa kita pilih gitu. Dia akan otomatis nih keluar ekonomi berapa, 3. Nah, alamat pemasangan boleh diisi. Setelah itu pilih, kalau kita berada dalam lingkungan Pemda kita tulisnya Pemda, kalau di lahan swasta kita tulisnya lahan swasta. Dalam ruang atau luar ruang bisa, ukurannya berapa, di sini kita hitung 2 kali 1. Kalau ini satu sisi, kalau kita dia ternyata 2 sisi kita bisa bikin begini, jadi dia berada di 2 sisi. Total luasnya dia 4. Ketinggian reklamanya berapa? Makanya tadi kalau lebih dari 15 meter kita bisa tulis di ketinggian 135, atau kalau enggak di 13 meter. Nilai sewa reklama. Apakah pengenal pengusaha ini biasa kita lihat kalau ada bank nih, depannya bisa tertulis Bank Mandiri. Itu pengenal pengusaha, berarti iya. Kalau memang dia iklannya kayak di papan-papan itu, billboard segala macam atau di LED, kita tulisnya bukan. Gitu. Ajukan kompensasi, kalau ada kompensasi bisa diajukan, kalaupun tidak usah. Nanti ini datanya yang mau dimasukin, syaratnya. Ada KTP direktur, KTP penerima kuasa plus surat kuasanya, NIB perusahaan. Akte perusahaan ini bisa disubmit, bisa enggak. Yang penting yang ada tanda bintangnya, gambar desain reklame, lokasinya, terus kalau ada kontrak bisa dimasukin, kalau reklame berjalan harus ada STNK-nya. Ini kita bisa masukin nanti SPOPD sama surat pernyataan di 2 ini, dimasukin salah satunya. Gitu, baru kita setuju, baru kita simpan seperti itu. Nanti di depannya, nanti akan keluar nih seperti ini, nomor pelayannya berapa, tanggal heartbeatnya berapa, ininya berapa, semuanya nanti akan ada seperti ini. Nah, sekarang SKPD itu dicetak di sini. Inilah bentuk SKPD-nya. Ini buat untuk e-penang yang dulu biasa ditempel. Sebagai buktinya, kalau ini oke. Nah, penangnya seperti ini. Kalau kita QR ini akan keluar lokasi reklamanya di mana, alamatnya di mana, dan segala macam, jangka waktunya kapan. Seperti itu. Untuk SKPD-nya dia, nah inilah bentuk SKPD, surat ketetapan pajaknya. Nih, surat ketetapan pajak yang mereka harus storein 2,2 miliar. Seperti itu. Ini seperti perhitungannya. Ini SKPD. Keluar ini kita bisa storein ke Bank DKI dengan cara pembayarannya seperti ini. Setelah itu, setelah kita lunas, akan ada muncul e-penang ini. Ini bukti bahwa memang kita sudah melakukan pembayaran. Seperti itu.
Halo Bu, perkenalkan nama saya Putri Anjani. Halo, salam kenal. Saya dengan Tias. Iya, Bu, di sini saya mau nanya peran dan tanggung jawab subjek serta objek pajak dalam memenuhi kewajiban serta termasuk pajak reklame, Bu. Oke, untuk subjek-subjek pajak reklame sebenarnya semua yang ada produk ataupun non produk itu termasuk dan pajak reklame, gitu. Baik di luaran ataupun di indoor apapun di outdoor itu termasuk pajak reklame seperti itu. Seperti tulisan yang di depan sana tuh nama papan toko itu juga termasuk pajak reklame. Jadi semuanya baik stiker atau apapun yang mempromosikan satu produk ataupun hanya sebagai nama pengenal perusahaan itu atau nama pengenal pengusaha itu termasuk pajak reklame. Oh, berarti itu semua sama ya, Bu? Sama semuanya, hitungannya sama, cuma tinggal nanti tergantung dari ukuran dan letak lokasinya di mana dan periodenya. Ada beda lainnya nggak, Bu, itu? Kalau misal pajak kayak gitu, reklame? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Semua hitungannya sama, cuma yang dibedakan adalah tadi lokasi, Kasih, ukuran, ukuran. sama periodenya, sama berapa sisinya. Misalnya dibedakan seperti itu, tapi cara perhitungannya sama, tapi dia akan dikenakan dengan pajak reklame. Makanya banyak kalau mbaknya suka ke mall-mall banyak yang tertulis ini dalam pengawasan belum bayar pajak reklame, berarti dia ikon sennya atau nama brandnya di depan kayak Starbucks depannya itu belum dibayarkan sama mereka, itu dikena dengan Bapenda atau biasanya kita yang kena itu Satpol PP. Kalau kan pengecekan di lapangan ternyata dia belum bayar pajak, makanya ditulisin seperti itu gitu. Jadi semuanya kena tuh, baik nama pengenal pengusaha, produk, itu semua kena seperti itu. Masih ya, Bu? Ya. Oke, baik, Bu. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisien, apa rekomendasi baik dari pemerintah dan wajib pajaknya? Jadi untuk rekomendasi kami dari pihak pengusaha sendiri sebenarnya untuk saat sekarang di Jakarta itu pajak reklamenya kami merasa terlalu tinggi, tidak dengan signifikan dengan margin setiap perusahaan. Jadi pajak reklame itu bisa 2 kali dari harga produksinya sendiri gitu. Jadi efisiensi dari kami kalau bisa pajak reklame itu diturunkan lagi. Untuk NSR-nya, NSR itu adalah nilai sewa ruangnya itu, reklamanya itu diadakan lagi diskonnya karena untuk sekarang udah penghapusan kan. Diadakan lagi sehingga pajak reklame dan dari kami sebagai pengusaha advertising tidak terlalu keberatan untuk membayar pajak seperti itu. Itu saran dari kami untuk rekomendasi kami gimana caranya biar pengusaha-pengusaha ini untuk tetap membayar pajak reklamenya seperti itu. Jadi untuk pemerintah sendiri coba dipikirkan lagi untuk kedepannya untuk pajak reklame tolong dikasih diskon lah ya, jadi gitu. Jadi atau buat aturan-aturan terbaru seperti itu. Jadi tantangannya itu juga kalau kan tadi kan minta diturunin lagi pajak reklamanya. Jadi tantangannya itu apa tuh, Bu? Jadi tantangannya itu banyak pengusaha advertising yang tidak membayar pajak reklame karena terlalu tingginya pajak reklame dibandingkan dengan margin gitu kan, margin dia atau pemasukannya dia ke perusahaan atau bisa menjadi 2 kali lipat dari harga produksi untuk pajak reklame dan itu hanya berlaku dalam 1 tahun seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sekian hasil observasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.